Pertama adalah al-imanu bi annahu mursalun min indillah. Percaya Nabi Muhammad itu utusannya Allah. Baca salawatnya bagaimana? Itu semuanya sudah diramu oleh Tarjih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Al-Ustaz Kiai Haji Dr. Andes Najih Ihsan, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 2 Taman, Bapak Gatot Kristianto SPD MPD, Wakil Kepala Sekolah, guru karyawan SMP Muhammadiyah 2 Taman, dan anak-anak sekalian, dan hadirin semua wali murid SMP Muhammadiyah 2 Taman dan yang berbahagia. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersilaturahim dengan di sebelah kanan saya. Beliau adalah Ustadz Najih Ihsan yang dulunya adalah guru SMP Muhammadiyah 2 Taman, kemudian kepala sekolah tahun 1982 saja. Ya. Dan beliau masih sehat dan jadi kepala sekolah di AUM Muhammadiyah sepanjang ini dengan 3 lembaga yang berbeda, SMP Muhammadiyah 2 Taman, SMA Muhammadiyah 2 Taman, dan SMK Muhammadiyah 2 Taman. Luar biasa, dan beliau masih sehat walafiat. Dan kita doakan semoga beliau masih sehat, bermanfaat ilmunya, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salat assalam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita istiqomah sebagai umat beliau, berqudwah hasanah kepada beliau. Baik, sekalian saya hormati, kita kenalan dulu sama beliau, Pak Ustadz Najih Ihsan, dan mohon Ustadz untuk memperkenalkan diri, mungkin sejarahnya bagaimana, apa jenengan ada di SMP Muhammadiyah 2 Taman ini, kemudian perkembangannya bagaimana menurut jenengan, dan buat kita semua motivasi buat kader-kader ustadz-ustadzah yang ada di sekolah ini. Monggo Ustadz. Ya, saya mulai ngajar di SMP Muhammadiyah 2 Taman itu tepatnya 1 Januari 1980. 1 Januari. Oke. Januari, Februari, Maret, April itu kelas 3 ujian waktu itu, ujian. Kemudian setelah itu pada tahun berikutnya saya jadi wali kelas di SMP tahun 80 sampai 81 ya. 81 sampai 83 itu saya jadi kepala sekolah. Dari sisi bangunannya saat itu memang sangat amat sederhana sekali ya. Hampir bisa dipastikan tidak ada subsidi dari perserikatan. Dari Masjid Dasmen, waktu itu PP Danka namanya, itu tidak ada, sehingga kepala sekolah mencari sendiri. Bahkan tahun 80-an itu bangunannya ada yang memang bangunan lama. Bangunan lama itu kira-kira tahun 50-an ya, bangunan lama. Karena saya relatif cuma 2 tahun di SMP itu, sehingga tidak mengikuti perkembangan secara fisik berikutnya itu. Tapi saya sangat amat bersyukur sekarang ini menjadi sekolah yang bergengsi, secara fisik menjadi bagus, sehingga harus dibarengi dengan visi misi dari kepala sekolah dan semua guru-guru itu bisa membawa selaras dengan kebaikan gedung fisiknya itu, menurut saya begitu. Kemudian saat itu dari sisi keuangannya sangat ya tidak berbanding lah antara income yang kita terima dari SPP-nya anak-anak itu dengan gaji guru. Lalu dari mana? Dari mana uangnya? Jawabannya ada donatur. Dan itu pakai pakai kartu kecil hijau itu. Jadi pimpinan Muhammadiyah itu yang cari donatur. Terutama anak-anak yang yatim itu, yang nggak mampu itu diberikan subsidi sehingga tidak dispensasi pengurangan SPP itu bisa ditambahi dari situ. Jadi stok duit yang berlebih-lebihan itu tidak ada. Tidak ada Pak Jamil, Pak Gatot tidak ada ya. Jadi narik donatur.
pimpinan cabang Majelis Didasmen itu untuk diberikan ini. Bahkan dari sisi keuangan sangat minusnya itu adalah istilahnya waktu itu almarhum Pak Abdul Salam ACH. Cek mundur. Jadi kalau misalkan bulan Januari itu gajinya guru misalkan 5 juta ya. Lalu dikalkulasi duit itu hanya ada 4 juta. Maka yang 1 juta ini diberi kwitansi sama Pak Salam. Sudah terima dari SMP Muhammadiyah uang 1 juta bulan Januari untuk tambahan gaji guru. Sehingga nanti bulan Februari dilaporkan dengan mengeluarkan 1 juta itu tadi pengeluarannya. Sampai di situ. Kok bisa eksis? Ya. Pertama adalah saya saat itu dan teman-teman itu menekankan adanya kejujuran. Itu saya rasa paling utama. Dan saya yakin Muhammadiyah itu tidak akan bisa berkembang kalau ada ketidakjujuran. Ya. Saya sangat, dan guru-guru yang secara ekonomi waktu itu baik. Ya memang saat itu tuntutannya tidak seperti sekarang ya. Gajinya itu paling akhir. Saya juga paling akhir. Oh iya, paling akhir. Guru gaji dulu ya. Mbak Hur itu masih ada mungkin ya bisa memberikan keterangan. Itu dari sisi keuangan. Iya. Lalu dari sisi hubungannya dengan perserikatan, terutama dengan ranting-ranting bagus. Iya. Guru-guru agama kita beri motivasi, termasuk saya sendiri untuk bisa kasih kajian-kajian di ranting-ranting sehingga membawa misi sekolah, misi sekolah. Itu dari publikasinya tidak seperti sekarang, ada internet, ada ini macam-macam luar biasa ya. Nah, kalau sekarang ya walaupun sudah zamannya pakai IT begini, maju digital begini, saya rasa faktor kejujuran itu masih tetap ada, harus dipegangi. Tapi kemudian mengikuti pola perkembangan yang modern ini dari publikasinya sekolah ini. Masyarakat itu tidak tahu kalau tidak kita beri informasi yang sebenarnya tentang sekolah kita. Ya, itu yang saya rasa itu. Kemudian yang saya alami tadi Pak Jamil menyebutkan di SMP, di SMA, lalu di SMK. Saya menekankan setiap ada rolling pergantian kepala sekolah, jangan ada konflik, jangan ada kepentingan. Ya, itu yang saya. Ini miliknya Muhammadiyah, bukan milik kita. Kita bisa berhenti dari Muhammadiyah, tapi Muhammadiyah harus jalan terus. Ya, begitu ada konflik, ada rame, nanti kurang bagus ya. Image-nya di masyarakat itu. Karena berita yang tanda petik tidak baik itu jika presentasinya cuma 25% itu bisa dikembangkan sampai 100%. Tapi kalau ada kebaikan yang nilainya cuma 25% itu nanti bisa dikembangkan kurang dari itu malahan. Cuma 10% kebaikannya ditangkap masyarakat. Kan kecenderungannya masyarakat itu begitu. Maka harus saya rasa Pak Khatot sebagai kepala sekolah harus membuat situasi yang sangat kondusif. Tentu saja hubungannya dengan Didasmen dan Majelis Didasmen maupun PCM ya atau PWM. Karena saat itu pergantian kepala sekolah sangat gampang dari karena sudah mengikuti zaman, pakai tes, pakai visi misi dan sebagainya, membuat proposal dan seterusnya. Dulu enggak, siapa yang dianggap cakap mampu ya itu. Makanya saya bisa di 3 tempat itu mungkin karena nggak ada orang aja. Dan Pak Khatot yang sangat penting adalah Pak guru bu guru itu memang harus dianjurkan mereka itu aktif di masing-masing, di kampungnya masing-masing. Ya, di ranting sana, di musola sana. Ini juga menyebar membawa misi itu ya. Nah, saya rasa itu. Jadi dalam perkembangan apapun, sekolah semakin modern, sekarang tuntutannya adalah paradigmanya sudah berbeda dengan tahun 80-an. Kalau tahun 80-an itu anak pinter itu kalau fisika, matematika, biologi, bahasa Inggris itu nilainya bagus-bagus, ranking 1 itu namanya anak pinter. Pinter masa itu bukan anak pinter ya.
Tapi sekarang kan sudah berubah. Sehingga di memorinya Pak Guru ketika dia mengajar, masuk di kelas ada 25 siswa, oh berarti ada 25 varian dari apa namanya bahasa Inggrisnya, matematikanya, fisikanya, yang ini pinter ini, yang itu pinter itu dan seterusnya. Seperti yang saya sebutkan di pengajian. Itu mungkin Pak Jamil ya, barangkali ada yang lain lagi monggo ya. Nah, yang kedua Ustaz, tadi sangat menarik. Jadi sejarah yang ada di SMP, kemudian secara kepemimpinan jenengan tadi yang menarik adalah nilai-nilai kejujuran Ustaz. Nah, dan nilai kejujuran itu adalah fondasi utama dan sangat mahal begitu. Nah, sekarang untuk menanamkan tadi Ustaz, istilahnya adalah guru karyawan Muhammadiyah dan guru karyawan di Muhammadiyah. Nah, untuk konteks sekarang, kalau dulu kefiguran Ustadz ini kan luar biasa. Nah, sekarang ini kadang-kadang perkembangan yang luar biasa, kadang-kala pemikiran-pemikiran namanya guru ya, apalagi guru yang sifatnya, mohon maaf, yang digitalnya luar biasa, tapi kadang-kadang rohaninya ini kurang gitulah. Makanya tadi kejujuran, kemudian kita kembangkan guru Muhammadiyah dan guru di Muhammadiyah itu bagaimana Ustaz kalau itu jenengan tadi? Guru di Muhammadiyah itu harus menjadi guru Muhammadiyah. Guru di Muhammadiyah itu harus menjadi guru Muhammadiyah. Nah, guru Muhammadiyah itu yang menurut saya adalah harus punya pengembangan sisi spiritualitas yang paling dominan itu ya. Tidak ada artinya penguasaan IT dengan cukup canggih tapi kemudian hatinya tidak bagus ya. Tingkat ibadahnya tidak baik, akidahnya tidak baik dan sebagainya. Akan timbul gampang konflik misalkan begitu ya, gampang mengambil hak miliknya Muhammadiyah misalkan begitu ya. Kemudian gampang memprovokasi, bukan menguatkan institusi di mana dia bekerja, tapi justru melemahkan institusi di mana dia bekerja. Betul. Kalau di sininya itu. Lalu pemupukan dari ini ya selalu digesek, ada gesekan-gesekan dari kita. Harus ada mungkin sekarang itu ya kajian didekatkan dengan nilai spiritualitas, di kampungnya dia harus ke masjid dan sebagainya. Saya rasa itu ya. Nah, insya Allah kalau Pak Guru, Bu Gurunya, Ustadz-Ustadzanya itu nanti punya kedalaman dari sisi spiritualitas, akidah dan ibadahnya baik, itu berimbas kepada siswa. Walaupun siswa itu tidak secara langsung melihat Pak Guru, Bu Gurunya. Ya, insya Allah begitu ya. Karena begitu Pak Guru, Bu Gurunya, Ustadz-Ustadzanya itu tidak ada di situ, tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Tapi saya rasa dia akan dekat sama Allah, yang dimakan sangat halal, misalnya ucapannya sangat menyejukkan ya, komunikasinya sangat bagus dengan teman-temannya, dengan sahabatnya, hormat sama yang lebih sepuh, yang gitu ya, sayang kepada yang muda. Nah, ini akan berimbas ke siswa. Itu loh. Makanya dulu para ulama-ulama itu bisa mendidik murid-muridnya dengan bisa melebihi ulamanya itu sendiri. Saya rasa karena itu dia sendiri menjaga. Makanya tadi saya katakan guru di Muhammadiyah itu harus menjadi guru Muhammadiyah. Ya, mudah-mudahan betul ini. Insya Allah. Guru di Muhammadiyah itu harus betul-betul menjadi guru Muhammadiyah. Guru Muhammadiyah itu pengembangan bukan profesinya. Hanya guru Muhammadiyah dalam tanda kutip mapelnya ya. Ya bukan. Sekarang mata pelajaran apa saja itu kan tidak bisa lepas dari itu. Kadang-kadang guru mapel Muhammadiyahnya itu ya guru Muhammadiyah itu ya. Ustaz, nggak boleh ya. Itu sekuler memisahkan antara nilai-nilai agama dengan nilai-nilai yang kekinian itu tidak bisa. Tadi kan sudah saya beri contoh di pengajian. Ya begitu. Yang terakhir Ustaz, apa namanya, dulu yang katakan tadi sejarahnya dari gedung, kemudian ma'isyah untuk teman-teman guru. Nah, sekarang untuk nasihat buat kita semua, motivasi. Sekarang proses pembangunan dalam Alhamdulillah Pak Gatot yang sudah ada periode ini, dan mudah-mudahan nanti yang ketiga insya Allah kalau begitu. Nah, sekarang lantainya sudah 10 Ustaz. Nah, mau motivasi jenengan dan nasihat buat kita bersama untuk guru karyawan dan siswa-siswanya dan semua wali dan stakeholder yang ada, jamaah dan lain sebagainya, bagaimana untuk memberikan kesan dan motivasi buat kita semua yang sudah 10 lantai ini gitu Ustaz.
Saya rasa yang utama adalah kesejajaran. Jajaran. Kesejajaran antara ini gedung yang cukup indah, yang bagus, ya, yang bergengsi, itu harus sebanding dengan ini isinya yang bergengsi. Bergengsi dalam arti kemampuan, kualitas akademiknya bagus, ya, selalu mengupdate diri, tanya sana sini, diskusi pengembangan dirinya, ya. Pengembangan dirinya itu juga penting, tapi juga lebih penting dari itu adalah bagaimana proses pembelajarannya itu mengikuti metode-metode yang terbaru yang saat ini, sehingga berimbang antara gedung yang bagus, yang necis, yang gengsi dengan isinya yang bagus ini. Sehingga orang luar itu ketika masuk ke sini, orang luar kan tahu cuma gedungnya saja. Tapi ketika dia masuk, tahu bicara sama Pak Guru sangat sopan, bicara sama ustadznya sangat sopan, wawasan keagamaannya bagus, kemudian disiplin ilmunya itu, penguasaan di bidangnya bagus, lalu dikaitkan dengan nilai-nilai keagamaan dan kerohanian, sehingga orang bisa tanda petik sepertinya mengagumi, oh kalau begitu sejalanlah, seimbang antara gengsinya gedung itu dengan kualitas orang yang ada di dalamnya. Karena gedung bisa kita bentuk sesaat, 1-2 tahun selesai menjadi yang bergengsi. Tapi manusianya nggak bisa, harus selalu harus selalu dipoles terus, ya, kajian, jangan berhenti belajar. Islam itu kan menekankan supaya kita berdoa Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahilah saya ilmu. Itu bukan hanya saya sudah lulus S1, S2, S3 lalu saya nggak perlu ilmu, enggak. Selalu itu doanya untuk siapa saja, sehingga ada kesejajaran tadi yang bahasa saya antara gengsinya, bagusnya, necisnya ini dengan yang ada di dalamnya, isinya, yaitu ustadz-ustadzanya, Pak Guru, Bu Gurunya itu. Saya rasa itu, Pak Jamil. Makasih. Terima kasih Ustadz Najih Ihsan yang sudah memberikan testimoni buat kita semua, ya testimoni, nasihat, nostalgia tadi yang sampaikan sejak awal, dan ini mudah-mudahan bermanfaat buat support buat kita semuanya, guru karyawan SMP Muhammadiyah Taman dan semua yang ada di keluarga besar di Muhammadiyah, dan mudah-mudahan Ustadz Najih masih sehat selalu. Alhamdulillah, umat selalu masih membutuhkan diberikan sehat sama Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Terima kasih Ustadz. Dan alhamdulillah kita sudah bertemu sama beliau, kita undang di gedung yang megah ini, ya kan, dan mungkin didoakan sama beliau begitu, ya. Amin. Saya kira cukup, mohon maaf. Pak Najih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.